Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunita Herianti, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2022, angkatan 58, kelompok 4 BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas tentang materi agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Didik Dwianto MM. Pengertian manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN itu sendiri merupakan pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Di mana ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, ASN juga mempunyai peran dan fungsi ASN, yaitu peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban ASN, di mana untuk hak PNS dan PPPK mempunyai hak yang sama, yang membedakan hanyalah fasilitas dan jaminan pensiun. Untuk kewajiban seorang ASN itu sendiri, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang tak kalah penting pada manajemen ASN yaitu sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit untuk pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dan prinsip yang digunakan pada sistem merit itu sendiri yaitu keadilan dan kewajaran, objektivitas, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit yaitu penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, maupun penghargaan
terhadap seorang ASN. Bisa dikatakan, dalam pengelolaan dan manajemen ASN tidak sama sekali menggunakan sistem subjektivitas. Artinya, ketika ASN akan kenaikan pangkat atau mendapatkan penghargaan, semuanya berbasis pada kinerja dan kewajaran. Materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Yang saya pelajari dari pembelajaran ini adalah penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Oleh karena itu, intensitas orang berinteraksi dengan gawai makin tinggi. Maka diperlukan etika digital untuk menjadi self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Selain itu, kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, percepatan transformasi digital didukung penuh oleh pemerintah karena ini termasuk dalam visi misi Presiden tahun 2019-2024 Bapak Jokowi, yaitu berkaitan dengan pembangunan SDM. Saat ini penggunaan internet di Indonesia tahun 2019 sampai 2020 sekitar 73,7% yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Presiden juga telah memberikan arahan untuk percepatan transformasi digital dengan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapan roadmap transformasi digital di sekitar sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, persiapan kebutuhan SDM, talenta digital, persiapan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Menurut Glister tahun 1997, literasi digital mengacu pada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format atau multiple format dalam bentuk digital. Literasi digital menjadi bagian penting dalam kurikulum sehingga penting untuk mengetahui konsep literasi digital dengan kompetensinya. Terdapat 4 pilar literasi digital yaitu 1. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknik informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknik informasi dan komunikasi. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 2 hal yang perlu diketahui mengenai etika berinternet, yaitu 1. Etika itu sistem nilai dan norma moral bagi seseorang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etiket, yaitu tata cara individu berinteraksi dengan individu lain. Saat ini, internet juga memiliki banyak keunggulan dalam hal transaksi, yaitu diantaranya biaya operasional lebih efektif dan efisien, potensi pasar lebih luas, tidak memerlukan toko offline untuk memasarkan produk, dapat berinteraksi 24 jam, katalog produk selalu up to date, modal usaha lebih kecil, dan dapat dengan mudah mengenali kompetitor. Demikian video learning jurnal saya mengenai agenda ketiga ini. Mari kita menjadi smart ASN yang bangga melayani bangsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.